dari Sekolah Perguruan Harapan Mandiri kelas 10 IPS 2. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin memberitahu dulu bahwasannya petunjuk pembelajaran. Yang pertama itu ada menentukan pilihan yang tepat, yang kedua ada memanfaatkan biaya peluang, yang ketiga ada menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan, dan yang terakhir ada menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro. Kemudian selanjutnya memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Selanjutnya ada skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberitahu bahwasannya skala prioritas terbagi 3. Ada prioritas 1, 2, 3. Prioritas 1 isinya kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Dan prioritas 2 isinya kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan. Kalau yang ketiga, kebutuhan tersier. Yang kita bahas hanyalah prioritas 1, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Lanjut, yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan membiasakan diri menabung. Nah, bagaimana sih contoh-contohnya? Contohnya yang pertama membuat pembukuan keuangan. Jadi, cara membuat pembukuan keuangan itu, nah kita lanjutkan bagaimana tadi caranya untuk membuat pembukuan. Untuk membuat pembukuan itu ada cara pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Itu maksudnya adalah mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program atau kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian evaluasi capaian kinerja. Selanjutnya yang terakhir ada membiasakan diri menabung. Nah, membiasakan diri menabung ini pasti kita semua sudah pernah melakukannya kan? Mulai dari menabung di bank, menabung di celengan, dimana lah pokoknya menabung ya guys. Pasti kita semua pernah melakukan yang namanya menabung. Dan menabung itu harus dibiasakan dari sejak dini loh guys, supaya nanti waktu kita besar kita bisa menghemat uang gitu guys. Selanjutnya mengatasi masalah ekonomi mikro. Mengatasi masalah ekonomi mikro ini terbagi 5. Ada menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya memilih faktor produksi, tenaga kerja. Dan yang kedua ada bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya itu kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Selanjutnya ada membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Ini contohnya bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli barang, jasa, ataupun sumber daya yang lainnya. Selanjutnya ada menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Kalau yang ini menganalisis bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Dan yang terakhir ada pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Contohnya itu adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena alternatif tindakan. Oke, sampai di situ saja penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.